Hasan Maris bin Syambat Asad Abdul Qadir Hasan wa jami'il muslimin subhanahu wa ta'ala arhamhum wa jannatu al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah radhiyallahu anhu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana la haula wala quwwata illa billah. Barang siapa mendustakan atau nabi atau menyangkal satu ayat daripada segala ayat Quran yang ijma' sekalian ulama atas mengisbatkan dia atau menambahi satu kalimat di dalam Quran serta diiktikadkannya akan dia suatu ayat daripadanya atau meringankan nabi dengan menyumpah atau lainnya atau meringankan sunnah nabi seperti dikata baginya kerat olehmu kukumu karena mengerat kuku itu sunnah nabi, maka dijawabnya tiada mau aku mengerti dan jika ada sunnah nabi sekalipun. Jadi di sini barang siapa yang mendustakan ya atau nabi atau menyangkal satu ayat daripada segala ayat Quran, artinya gini, dia mendustakan salah satu misalnya daripada nabi ya, yang merupakan mereka itu adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala, atau menyangkal daripada ayat Al-Qur'an ya, wah ini enggak ada nih di Al-Qur'an misalnya begitu, ini bukan ayat Al-Quran ya, atau dia menambahi daripada kalimat yang ada di Al-Quran setelah diiktikadkannya bahwa itu daripadanya. Jadi dia nambahin satu kalimat di dalam Al-Quran kemudian diyakini kalau itu merupakan bagian daripada ayat tersebut ya, atau dia meringankan daripada perkara yang dianjurkan oleh Nabi ya dengan menyumpah atau lainnya ya, dia meringankan Nabi dengan menyumpah, misalnya meledek salah satu daripada nabi-nabi yang Allah utus ya, rasul-rasul yang Allah utus misalnya, salah satu dari mereka diremehkan sama orang tersebut atau dia meringankan sunnah Nabi seperti misalnya motong kuku, di sini kerat kuku, motong kuku ya kan, motong kuku itu kan sunnah Nabi ya, sunnah para anbiya diantaranya motong kuku ya, kemudian ini orang nggak mau disuruh coba potong kukumu gitu, karena memotong kuku itu merupakan sunnah Nabi. Nah sama orang ini dibilang gini, wah nggak mau aku ngerjainnya, mengerat kuku aku ya, sekalipun itu ada sunnah Nabi. Nah ini hati-hati nih, maka orang itu jadi kafir tuh karena meringankan. Ya, jadi jangan sampai naudzubillah kita ini merendahkan daripada salah satu nabi-nabi yang Allah pilih orang-orang tersebut. Ya, jangan kita rendahin mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita rendahkan. Karena mereka itu semua adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Atau kita menyangkal daripada ayat Al-Qur'an. Wah, ini bukan nih buatan ente nih, misalnya kita bilang begitu. Naudzubillah. Ya, ada orang bacain ayat Al-Quran nih ayatnya lah, jangan kita sangkal. Kalau memang ayat itu ya udah terima, ya kan. Terkadang kan kita ini nafsu, ya kan, dinasihatin sama ayat Al-Quran, enggak begitu tuh bunyinya, enggak begitu. Nah, hati-hati tuh. Ya jangan kita merendahkan, menyangkal daripada ayat Al-Quran, atau kita nambah-nambahin. Kalimatnya udah begini ditambah nama kita, kayaknya kurang pas nih, naudzubillah. Enggak nih, kayaknya kalimatnya yang ini nih, diitikadkan sama dia, oh itu ayatnya yang benar ini nih, bukan ini. Nah, hati. Jangan ya, karena Al-Quran merupakan kalamullah ya, firman-Nya Allah Subhanahu wa taala yang kita terima, harus kita yakini. Enak kagak enak itu urusan belakangan, yang penting kita terima. Ya semuanya kan ayat Al-Quran semuanya bagus kan? Bagus. Sebenarnya kadang-kadang nafsu kita yang kagak bagus, yang akhirnya kita nggak mau nerima, nolak kebenaran daripada ayat Al-Quran tersebut.
Waliyahudzubillah min dzalik. Ya, atau kita tadi meremehkan daripada salah satu orang anbiya, atau meremehkan sunnah Nabi seperti tadi motong kuku. Ya, makanya hati-hati nih, jangan sembarangan ngeremehin sunnah-sunnah Nabi. Sekalipun misalnya kita anggap kecil sunnah ya sepele, tapi jangan sampai kita merendahkan. Ya, tadi kan seperti contohnya motong kuku. Aku nggak mau motong kuku, sekalipun itu sunnah Nabi. Naudzubillah, jadi kafir tuh orang. Karena meremehkan. Karena apa yang diperbuat Nabi SAW semuanya pada hakikatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan? Kan di dalam Sirrul Durrar disebutkan oleh Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi, kalau itu Rasulullah SAW itu enggak berbicara, enggak berucap kecuali semua datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan berucapnya Nabi aja, wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya, wallahu a'lam bishawab, yang artinya tidaklah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berbicara, bertutur kata, kecuali apa yang beliau katakan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita terima. Ini kan kadang-kadang nafsu kita yang membuat kita susah untuk menerima kebenaran. Orang yang begitu, namanya diobatin sakit nggak? Sakit. Apalagi pas ayatnya ini kena, waduh, emang penyakitnya dia nih, dek aja ke hatinya dia. Tinggal lihat dia bagaimana nerimanya. Kalau dia nerimanya dengan benar, meskipun sakit, tapi dia terima, nah masih ada iman berarti. Insya Allah, ini orang alamat mau jadi orang baik. Meskipun ya dia sakit tetap, tapi dia masih terima. Dibandingkan nauzubillah dia tolak langsung mentah-mentah. Tak begitu, nafsu itu. Nah, hati-hati nih, jangan sampai ya. Kita kan kalau dinasihatin emang begitu, pahit ya pahit, iya kan? Pahit karena nasihat itu kadang-kadang sering berbenturan dengan nafsu. Ya, kan nafsu maunya ngajaknya untuk amarah, untuk menolak. Ya kita emang begitu. Katanya kita manusia ya punya nafsu. Punya nafsu, dinasihatin begini nggak terima, ntar dinasihatin sama ini nggak terima, karena nafsu. Yang padahal kalau nafsu itu kita turutin, dia bakalan ngebakar diri kita, bahkan ngancurin diri kita. Makanya kan kalau kita nafsu, salah satu ininya menghilangkannya apa? Kalau kita lagi marah dalam keadaan berdiri, duduk, masih marah juga, duduk, iya kan? Kita duduk, sholat, masih marah juga, mandi udah dah. Mandi niat tobat, bisa sholat tobat. Ya, karena kalau yang namanya amarah itu, masya Allah, kan api setan kan takut dari api. Amarah kita kumpul tuh dalam diri kita, akhirnya kita terbakar dengan amarah diri kita sendiri. Maka ada orang suka khilaf ya, kemudian ya Allah, masalahnya. Nah ini yang kendalinya, ini yang susah. Ya kan dibilang kalau kata Imam Busiri dalam qasidah burdahnya kan dibilang kalau misalnya nafsu itu seperti bayi, kalau disusuin dia makin besar, makanya harus disapi biar dia kagak menjadi besar. Ya, nafsu gitu terus. Kemudian kalau nafsu itu menasehati kita, nasihatin dalam artian kalau kita ngomporin kita, udah lu hajar aja, udah lu aja. Itu katanya kita enaknya kita lawan, jangan kita turutin, lawan dia. Karena kalau kita turutin makin menjadi. Ya, tadi ayat Al-Quran dibacain ini, benar. Kita terima aja meskipun kalau kita emang masih melakukan dosa itu. Paham enggak? Meskipun kita masih melakukan dosa tersebut, jangan kita mengingkari daripada ayat tersebut. Sekalipun kita emang dosa, masih ngelakuin. Kayak ayat misalnya tentang ayat ini, ya ayat yang misalnya tentang orang-orang curang yang dalam berdagang. Saya dagang masih curang nih. Ya, terus kita jangan sampai kita ngingkari, kita terima. Sekalipun kita ini pendosa, kita terima dengan niat, ya Allah rubah diriku ya Allah. Dengan mujizat daripada Al-Quran, daripada yang dibacakan ini, ya Allah rubah sikapku ya Allah, tenangin hatiku ya Allah. Terima pelan-pelan biar hati kita
bersih turun lama-lama nafsu. Karena yang bikin kita kacau nafsu, iya kan? Dinasihatin, wah, ya, nafsu gitu. Makanya hati-hati jangan sampai kita menolak daripada isi dalam Al-Quran atau sunnah-sunnah daripada Nabi kita Muhammad SAW. Ya, apapun itu terima, sekalipun enggak mengenakan buat nafsu kita. Ya, kita terima, tinggal nanti kita nanti bagaimana cara kita untuk menerima daripada nasihat yang ada dalam Al-Quran tersebut. Ya, kita terima meskipun kita banyak kotornya. Dan barang siapa menghalalkan yang haram dengan ijma seperti zina dan liwat, ya, dan minum arak dan mencuri, dan mengharamkan yang halal dengan ijma seperti berjual beli dan nikah, maka jadilah ia kafir. Auzubillah. Jadi misalnya ada orang menghalalkan yang haram seperti misalnya zina. Wah, udah zina mah apa-apa, misalnya auzubillah. Dia bilang zina tuh nggak apa-apa, ini yang penting begitu. Wah, ya Allah. Ini kan dia berarti berani-beraninya untuk apa? Menghalalkan yang haram. Udah jelas-jelas haram. Jangankan zinanya, ngedeketin zinanya aja dilarang. Wala taqrabuz zina. Jangan kalian dekati kepada zina. Kan itu ada fil nahi, yang larangan. Jangan kalian deketin. Kalau jangan berarti kan alamat itulah larangan. Kalau larangan menandakan itu haram. Jangan dideketin. Kita bilang udah enggak apa-apa, alhamdulillah. Atau liwat tahu liwat. Liwat ini itu misalnya seperti orang yang homo. Atau misalnya ini hubungan suami istri cuman lewat jalan belakang, lewat dubur, nggak boleh, haram tuh. Kemudian minum arak, atau mencuri, itu udah jelas-jelas nggak boleh, sama dia dihalalin, nggak apa-apa, udah darurat mencuri gitu. Ya tetap kalau haram dikatakan haram gitu. Minum arak, biarin nggak apa-apa, setek sedikit. Mau banyak mau dikit haram, iya kan? Jangan jangan dihalalin. Jadi kalau yang seperti itu jangan, yang emang danasnya diharamkan haram, udah haram. Meskipun nanti memang kalau misalnya ada kondisi-kondisi tertentu yang dimakfu, seperti misalnya orang dipaksa, kan, dipaksa, dan juga bisa misalnya kalau nggak ini dinurutin bisa dimatiin dia. Misalnya minum arak nggak lo, kalau nggak mau tembak, kan? Kita minum, kalau kita tadi melindungi nyawa kita, kalau kita nggak minum kita tembak, jadi kita nggak bisa ngeles lagi. Kita minum, kitanya nggak dosa, yang dosa dia. Karena dia ngaramin, kita enggak. Kalau kita tetap menolak, yang penting jangan kita halal deh, jangan. Atau kita tetap menolak. Kemudian menghalalkan kemudian juga mengharamkan apa yang dihalalin, seperti jual beli. Jual beli hukumnya halal nggak? Halal, iya kan? Jual beli halal. Sama dia diharamin, nggak boleh tuh jual beli tuh, haram. Oh, alhamdulillah. Dia haramin sama dia. Kemudian atau dia di sini nikah dibilang sama dia enggak haram, misalnya dibilang haram tuh nikah, alhamdulillah. Maka jadilah ia kafir, karena tadi merubah hukum yang telah Allah tetapkan. Hukum yang udah Allah tetapkan dirubah sama dia, yang halal jadi haram dijadiin halal sama dia. Nah, ini nggak boleh orang semacam ini, hati-hati. Jadi kita juga jangan sampai sembarangan, meskipun bercanda, kan kalian bilang meskipun itu bercanda, hati-hati jangan. Karena lisan ini
besar apa namanya mudorotnya kalau kita nggak bisa mengendalikan. Ya orang talak aja bisa jadi gara-gara ucapan, ya kan? Orang murtad bisa jadi gara-gara ucapan. Jadi jangan meremehkan ucapan. Ya. Mereka kan Nabi kan ngajarin kalau kita mau selamat tidak tanya apa ya? Jaga lisan, jaga lisan kita. Ya, makanya kalau kita nggak bisa udah mendingan diem dah. Kita nggak ngerti udah diem. Ya kan kita nggak tahu mendingan diem. Ya yang maka disebut diem itu emas ya, gitu. Kalau nggak paham, tapi kalau kita misalnya tahu hukumnya ngelihat ini kebatilan, kita wajib ngomong, jangan kita diem. Ya kan dibilang kita pakai apa kekuasaan, kalau nggak bisa kita pakai lisan, atau kalau nggak bisa juga ya udah kita pakai hati kita doain. Jangan sampai kita udah nggak apa-apa deh kalau gitu. Nah, alhamdulillah. Ini bahaya buat apa namanya agama dalam diri kita. Ya, jangan sampai nanti naudzubillah kita mati hakikatnya kita sudah bukan seorang muslim, bukan seorang mukmin. Ya jangan sampai. Nah ini kan kita belajar begini buat menjaga supaya iman kita tetap kuat, dan juga kita dalam kehidupan juga lebih berhati-hati. Ya, kehidupan buat berbicara. Berapa banyak lisan ini kan bisa bikin orang bermusuhan, orang hancur hidupnya gara-gara lisan. Nah itu makanya kita mesti hati-hati. Ya, kita jaga diri kita, keluarga kita. Mudah-mudahan lisan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya makanya kan kita di sini baca baca maulid, kita baca sholawat itu biar menjaga lisan kita. Kan lisan kita ini banyak dosanya. Kalau kita hitung-hitung coba dari kita bangun tidur sampai tadi berapa banyak ucapan kotor dalam diri kita. Dalam lisan kita nih berapa banyak udah kata kasar, kata kotor yang nyakitin orang yang udah kita ucapin. Ya, kalau kita hitung ya Rabbi. Dan ini nanti bakalan tanggung jawab di depan Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau dengan lisan kita orang jadi baik, alhamdulillah, wasilah. Ya Allah gerakin semuanya. Allah yang gerakin. Kita punya anak, kita lisan kita, alhamdulillah anak kita dengar, istri kita, misalnya keluarga kita, alhamdulillah. Ini Allah yang gerakin. Kita juga jangan sombong. Gara-gara gue itu orang begitu, jangan. Hakikatnya siapa yang berubah? Allah. Kita kan cuma tugasin dong, nyampein doang, gitu kan? Jadi semuanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang bisa merubah hati seseorang, bukan kita. Kita hanya menyampaikan ribuan kali kita sampaikan, jutaan kali kita sampaikan. Kalau misalnya emang tuh orang hatinya ketutup, ya udah gitu. Ya kan? Nah, sekali tapi kita ucapin, tuh orang Allah buka pintu hatinya, bawa. Nah kita jangan juga berbangga diri, jangan sampai lisan kita jadi ujub, jadi sombong, takabur, jangan sampai juga. Lalu kita gak sadar kadang-kadang di lisan kita, makanya afatul lisan nih, apa namanya, mara bahaya dari lisan ini besar. Kecelakaan seseorang dari lisan sering banyak terjadi, tergelincir gara-gara di lisan. Ya kalau perbuatan mungkin kita bisa kendalikan, tapi lisan ini kita sadar tanpa kita sadari. Nah, insyaallah ya, mudah-mudahan Allah jaga. Wallahu a'lam bishawab. Ini belum